Ya. Dia bilang orang tuanya kuat, ayo kamu mau ngapain? Bapaknya masih kuat, ibunya masih kuat secara fisik. Bentak dari sini bisa terpental dari sampai belakang misalkan. Kan dia berani. Nah di saat orang tua sudah tidak, nah maka berarti dulu ketika orang tuanya masih kuat, anaknya juga sudah banyak. Di saat orang tuanya mulai masa-masa jelita itu masih kan kalau udah lemah baru jelita. Bilang 50 tahun jelita, usia-usia jelita itu masih kuat, 50 tahun masih kuat. Kemudian nenek jelita itu apa sebutan? Jadi kalau kita bilang 50 tahun masih kuat, 60 masih pagi, 60 masih kuat. 70, Bapak Ibu masih kuat? Agak menurun, 70 itu begini, berarti mulai 70 itu agak menurun, 70 menurun. Mas Panji jalannya gagah, masih 20, nah 70 tahun nanti dihujat. Sekarang jalannya pegang gelas, besok 70 tahun sudah pegang tongkat, tidak lagi. Jadi kita juga mempersiapkan hal itu, maka kemudian kita berdoa ketika kita sepuh, kemudian masih dijaga oleh anak. Jadi nikmat orang tua di saat sepuh adalah masih dianggap oleh anak sebagai orang tuanya, apapun kondisi dan juga keadaannya. Bapak Ibu pernah melihat anak yang sudah dewasa ngajak bermain-main sama ibunya yang ada di atas ranjang. Jadi diajak bercanda. Sebagaimana kita semakin tua, itu semakin muncul sifat kekanak-kanakannya. Kekanak-kanakan semakin muncul. Jadi dulu ketika anak ini kecil diajak ditimang-timang sama ibunya, sekarang ibunya sudah sangat sepuh dan hanya bisa diranjang, sekarang ditimang-timang sama anak laki-lakinya. Karena anak lakinya paham bahwa ibunya perlu kebahagiaan, ceria. Bagaimana anak kecil bisa digigiti dan sehingga bahagia. Itu kan yang kita harapkan di saat kita nanti sepuh. Jadi anak yang kita selama ini kita didik, kita bina, kita kasih makan dari uang yang halal. Harapan kita adalah nanti bisa tetap menjaga kita, bukan kemudian mengantar kepada panti jompo. Maka kalau ada anak mengantar orang tuanya ke panti jompo, tak apa Ustaz, tak bawa ke panti jompo sajalah. Yang penting saya nanti bayar ke panti jompo. Nah, sama seperti menyanyiakan surga. Sudah Allah kasih surga, pintu surga di rumahnya, ternyata pintu ini sudah dipindahkan ke tempat lain. Jadi di surga tidak ada pintu, di rumah tidak ada pintu surganya. Kalau sudah tidak ada pintu surga di rumahnya, maka tinggal satu pintu neraka. Kalau mau kemudian pintu neraka ini ditutup, ambil orang tua. Lebih baik daripada kemudian saya tidak ada waktu untuk menjaganya kerja, daripada ditaruh di panti jompo. Mendingan jika ada kemampuan finansial, undang binatang perawat atau sejenisnya untuk menjaga di rumah. Pasang CCTV, pasang speaker. Kalau ada kekerasan tinggal telepon. Kamu apakan ibu saya itu? Kelihatan sudah dari CCTV. Kamu apakan ini? Dan sebagainya. Nah, jamaah mari kita lihat penjelasannya. Nah, di sini kemudian Rohimah Anhu tadi sebutkan untuk sesuatu yang celaka ya, bahwa turabun betul di Roma ada belas. Jadi orang yang kemudian ya tersumpal hidung dan mulutnya dengan tanah yang bercampur dengan pasir. Maka ini menunjukkan itu di kehinaan, hina lemah. Seseorang dikatakan hina lemah, dia doa anil kurdi. Jadi menunjukkan bahwa orang yang memiliki perilaku di bawah ini adalah orang yang kemudian hina. Rasul menghinakan orang anak yang kemudian tidak menggunakan orang tuanya di saat sudah sepuh. Jadi fokusnya adalah orang tua yang memang sudah sepuh ya, sudah lebih baik. Maka Rasul sampai 3 kali disampaikan Rasul berulang-ulang sampai 3 kali menunjukkan betapa pentingnya untuk kita perhatikan. Saya perhatikan. Coba bayangkan, misalkan ini bagi anak yang secara dia sudah dipromosikan, posisi tinggi, misalkan posisi tinggi. Jadi berapa sebulan kalau 50 juta masuk kecil atau sekian baru? Tinggi, sudah 50 kita tambah kemudian menjadi sekarang 75 bulan 75. Belum lagi nanti LGBT ini. Jadi gajinya sudah tinggi.
posisinya tinggi, dia gajinya juga sudah 75 juta per bulan. Ini semua kemudian tidak berarti ketika yang bersangkutan tidak menghormati orang tuanya. Ini orang tua masih hidup, kalau sudah tidak ada tidak kita bahas. Yang orang tuanya masih hidup, ya kan, masih hidup. Baik orang tua dia sendiri. Kalau anak itu baik terhadap orang tuanya, saat orang tua saya sudah tidak ada, tinggal mertua, itu boleh nggak kemudian berbuat baik terhadap mereka sebagai pengganti orang tua sendiri? Boleh, boleh. Jadi anak yang sudah memang pada asalnya dasarnya itu dia baik terhadap orang tua sendiri, dengan mertuanya akan baik. Kalau anak kemudian dengan orang tuanya sendiri tidak baik, dengan orang tua, dengan mertuanya itu baik, kebalik. Itu malah kebalik. Dengan mertuanya nurut-nurut, dengan orang tuanya sendiri membentak-bentak, kebalik, dan itu tidak berkah. Karena surga ada pada orang tuanya, bukan pada mertuanya. Jadi nggak usah berbuat baik sama mertua, Ustaz. Kita tuh berbuat baik. Kamu mengambil anaknya, kenapa kamu tidak berbakti sama orang tuanya? Jangan ambil anaknya saja. Nah, jamaah rahimahumullah. Maka di sini adalah man ablaka walidayhi inda kibari aw ahaduhuma fadakhalatan. Ja'a dalam hadis ini mukbil al-imal. Wa mana inda kibari fi hadal uzuri. Ketika sudah uzur ya. Nah, kalau uzur kan dari keberadaannya, makan usuli sudah tidak bisa mencukupi, atau kemudian orang tua yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Diturunkan lagi, mohon maaf, ketika orang tua itu sudah pensiun, tidak ada sumber gaji bulanan, tidak ada uang pegangan, nah itu. Maka kita anak-anak, sekalipun orang tua itu kemudian tidak mengincar dompet kita, nggak pernah orang tua itu mengincar dompet anaknya juga. Orang tua yang baik ya. Tapi ketika dikasih dompet, Bu, Pak, perlu uang berapa, silahkan ambil yang ada di dompet. Ya Allah, nak, Bapak itu terus dengan sikapnya. Kalau sampai semua gimana, nak? Boleh, Bu, Pak, silahkan ambil semuanya. Ada yang lain kamu nggak ada. Nanti ambil, tenang aja. Karena di dompet itu cuma ada 10.000, nggak apa-apa. Ambil semuanya pun nggak apa-apa. Maka orang tua itu ya Allah. Jadi selama ini kamu itu kemudian bawa uang 10.000 dan sebagainya. Nah, jadi kemudian kita yang disadarkan adalah kita yang masih muda. Mohon maaf, kalau orang kemudian anak yang kemudian baik dengan posisi dan juga gaji segini misalkan, atau di bawah ini, itu kalau dia memang dari dasarnya baik, tetap hormat terhadap orang tuanya, tidak gengsi untuk mengakui bahwa itu adalah orang tuanya. Maka kalau kita melihat bagaimana kemudian orang yang tawaf sambil gendong orang tua, tawaf gendong orang tua, dan enggak? Kita lihat, mudah-mudahan ada. Nah, ini adalah gambar anak kecil ya. Tadi saya tracking nomornya. Ini anak yang kemudian menceritakan bagaimana perilaku orang tuanya. Oh, ini menggambarkan, menceritakan bagaimana orang tuanya itu kalau dia minta sesuatu itu sudah terus dikasih umpan-umpan hidupnya, kata-kata yang tak untal pengen. Jadi tadi saya tracking plat nomornya. Ada plat nomornya sama dengan plat nomor punya saya. Maksudnya adalah di daerah Pati. Saya punya foto yang platnya Pakan. Ini di sini Jawa Timur. Ini adalah perilaku ya. Nanti kita lihat perilaku anak. Tapi dia tidak membantah terhadap orang tuanya. Cuma dia dapat perlakuan yang lucu dari orang tua. Menggambarkan ibunya. Ini menggambarkan ibunya. Nah kalau kita lihat di sini ya, iya, agak lama mungkin. Kalau lihat beberapa yang punya masjid, tempat ini. Dan kemudian tidak sulit kita mencari gambar kalau ada orang yang kemudian menggendong ibunya untuk berhaji. Karena sekarang ini kan musim haji ya. Banyak benar pelajaran kita lihat bagaimana anak mendampingi orang tuanya. Kemudian menggendong ibunya karena bapaknya wafat, yang seyogianya dijadwalkan berangkat, ternyata bapaknya wafat. Maka anaknya menggantikan.
Atau kemudian ibunya wafat, kemudian putrinya menggantikan dan merawat bapaknya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian juga di sini yudrikuhuma wal hal annahuma ajizani wa taqul mutamakkin fihima. Sudah tahu kemudian orang tua itu lemah karena tidak mampu, tidak kuat, wada'f. Jadi lemah untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja tidak mampu, mohon maaf. Untuk PAK sendiri saja tidak mampu, mohon maaf. Maka kita perlu bantuan orang lain. Masa sudah kayak gitu dan dibentak-bentak dan jadi bentak-bentak. Syukur masih ada. Maka ini sebenarnya kesempatan bagi sang anak untuk memaksimalkan. Maaf, secara matematika manusia kan ini orang tua sudah sepuh kan tidak lama lagi. Ajal Allah yang tahu. Jadi kan ketika kemudian tidak lama lagi maksimalkan mumpung masih ada, minta sebanyak-banyaknya kepada orang tua. Selama masih bisa diajak komunikasi, cuma dia lemah. Pak, doakan saya, doakan saya, terus dan minta. Tapi ketika diminta doa, jangan lupa kasih makan juga. Saya disuruh doain kamu gak ngasih makan minum, kamu belum foto saya ya. Belum foto Pak. Tahu gini, mau belum foto orang tua itu gak sopan foto. Dan jadikan orang tua sebagai kerja roti. Termasuk gini Pak, bisa Bapak ingat. Kalau kita punya anak kecil dan orang tua kita memang sudah sepuh secara tenaga nggak kuat, jangan kemudian meninggalkan anak. Pak, anak saya dijaga ya, saya tak kerja dulu. Dikasih anak itu suruh jaga anak. Bu, saya titip anak ya, duduk udah di rumah ya, ibu tungguin saya tak kerja dulu ya sama bapaknya. Ibu jaga ya. Anak-anak masa-masa aktif-aktifnya suruh menjaga orang tua. Bu, perasaan orang tua itu. Nah, orang pada sang anak itu perasaan. Ini masa orang tua pensiun, kemudian menikmati harinya, tenaga sudah lemah, disuruh jaga anaknya super aktif, lari ke sana kemari. Kalau lagi berjalan dipegang sama neneknya, itu nanti neneknya kayak terseret. Jangan kenceng jalannya. Ayo naik. Kasihan. Sekalipun orang tua mungkin tidak akan menolak. Bu, bisa nggak jaga anak saya akan kerja? Karena merasa maaf ibunya adalah numpang di rumah anaknya, maka dikasih anaknya, keperluan dikasih anaknya, kemudian anaknya minta tolong menjaga cucunya. Kira-kira ibu tadi nolak tidak Pak? Kan nggak nolak. Sekalipun dalam kondisi yang tidak fit, kadang mengatakan nggak apa-apa sih nak saya jaga, tapi kita harus berperasaan. Kecuali kemudian jaganya misalkan cuma setengah jam, 1 jam, itu masih kemudian tidak lama. Ini dari pagi sampai sore, tidak ditinggalin HP. Jadi komunikasi gak ada. Ya Allah lu, ibumu ini kemana? Gitu. Nenek gak bisa istirahat, siang gak bisa istirahat, kamu gak istirahat juga, kamu masih muda, masih lari sana kemari, dan sebagainya. Meskipun Bu, ini titip cucunya ya, itu jajannya ada di situ, udah tak siapin semua jajannya, tinggal tungguin aja. Nanti kalau dia lari-lari kemana? Bagaimana kalau dia lari-lari? Gak apa Bu, ikat aja kakinya, gak kemana-mana kok. Kakinya diikat. Siapa yang tega kan gitu? Gak tega. Udah ibu kerjanya semua pintunya gitu. Gimana? Sebagainya. Nah inilah, maka kita selaku anak yang masih muda, kemudian yang harus mawas diri, dia terus dengan orang tua, gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka dari hadis di atas kita mendapatkan pelajaran